Dr. Warsito sekarang mengelola sebuah usaha berbasis penelitian, di mana dia mengalokasikan lebih dari 35% anggaran dari revenue total per tahun untuk membiayai riset, dan lebih dari 1/3 dari total karyawannya adalah para peneliti. Namun perdebatan intelektual dan komprehensif atas temuan Dr. Warsito yang dapat menjembatani perbedaan-perbedaan tersebut kiranya belum tercipta di tanah air kita ini. Bagaimana pandangan-pandangan yang dikemukakan itu masih sangat tidak saintifik, sekalipun dikemukakan oleh berbagai pihak. Sedangkan di luar negeri, sambutan atas temuan ini dibahas, bahkan telah diadopsi pada beberapa rumah sakit. Saya percaya Dr. Warsito mengalami proses demikian dan yang harus dilaluinya dalam perjalanan risetnya yang panjang itu. Dan kerja ilmiah itu dilandasi niatnya yang tulus untuk menyumbangkan hasil pemikirannya tersebut untuk kemaslahatan umat manusia. Saya mengetahui bahwa dia berupaya dengan biaya yang sangat murah dibandingkan dengan praktek-praktek pengorbanan konvensional saat ini, telah membantu banyak orang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Isnani, saya dokter, dan saya punya pengalaman sendiri dengan Pak Warsito dan Edi Syukur terkait dengan ECVT maupun ECCT. Yang pertama, ECVT ini luar biasa sekali. Pertama, dia alat diagnostik masa depan, saya kira. Ini dia punya kemampuan pencitraannya itu menjadi 5 kali lipat keakuratannya dibandingkan dengan teknologi yang ada saat ini, sehingga ini tentunya akan sangat bagus lagi. Kebetulan hal ini juga menimpa istri saya. Saya hampir jarang menemukan stadium kanker 1A terdeteksi, tapi dengan alatnya Warsito ini ketahuan sekali, mudah dideteksi, sehingga tentunya kalau kita bicara preventif ini akan nantinya mungkin saya akan memprediksi alat ini akan menjadi alat deteksi dini untuk kanker, dan tentunya bisa dimanfaatkan oleh semua wanita yang ada di Indonesia. Pada prinsipnya saya berpendapat seorang warga negara yang sedang sakit itu berhak memutuskan apa yang terbaik untuk dirinya. Sampai akhirnya saya berkesimpulan untuk penyakit seperti ini, toh di masing-masing jalur ada tingkat keberhasilan tertentu. Sehingga waktu ada berita tentang terapi alternatif di ECCT, ya saya ambil dulu itu artikelnya di Cancer Research tahun 2004. Nah, kalau baca artikel itu memang kita yakin bahwa medan listrik bisa menghambat pertumbuhan sel kanker. Dari situ saya ngambil kesimpulan, bahwa ini hidup saya, ya saya juga seyogianya berhak memutuskan apa yang terbaik untuk saya. Jadi saya ingin menyoroti dari sisi itu, bahwa seorang warga negara yang punya hak untuk memutuskan apa yang terbaik untuk dirinya, untuk hidupnya. 脳の中の信号っていうのがカオス的になったりとか、そうじゃなかったりする。それが心の状態で変化するっていう。で、私はカオスをやってるんですが、カオスの性質によって何を考えているのかとか、そういったことが分かると。それは言語によらない、新しいコミュニケーション、つまり例えばインドネシア語と日本語で、両方ともお互いに分からない時でも、嬉しいとか怒ってるとか、そういった感情が直接伝わる可能性で、もしそれを解読する。で、その鍵がワシトさんと協力関係にある ECVT を使った脳の信号の解析だと僕は思ってます。